Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari tim Auto Laundry, sebuah bisnis platform digital laundry self-service berbasis IoT yang kami rancang untuk menjawab kebutuhan laundry yang lebih praktis, transparan, dan efisien. Auto Laundry hadir sebagai solusi modern bagi masyarakat khususnya mahasiswa, pekerja urban, dan sering menghadapi kendala saat menggunakan laundry konvensional seperti antrean, ketidakpastian waktu selesai, proses transaksi yang kurang praktis, dan serta minimnya transparansi dalam pemantauan cucian. Melalui Auto Laundry, kami menggabungkan layanan laundry self-service dengan teknologi digital IoT, sehingga pelanggan dapat mengetahui estimasi harga secara otomatis berdasarkan jumlah cucian, melakukan booking mesin secara real-time, memantau proses laundry langsung dari aplikasi, hingga melakukan pembayaran digital dengan lebih mudah. Pada presentasi ini, kami menjelaskan latar belakang usaha, profil bisnis, strategi, konsep produk, hingga proyeksi pengembangan bisnis Auto Laundry ke depannya. Boleh next? Latar belakang lahirnya Auto Laundry berangkat dari perubahan gaya hidup masyarakat, terutama di lingkungan perkotaan dan kampus, yang menuntut layanan serba cepat, praktis, dan terintegrasi secara digital. Untuk fenomena saat ini, yang pertama itu ada mahasiswa perantau, dan yang kedua ada pekerja kos, dan yang ketiga itu ada masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi. Nah, namun di sisi lain, banyak layanan laundry masih berjalan secara konvensional. Proses penyerahan cucian, penentuan harga, antrean mesin, hingga informasi status laundry seringkali belum terintegrasi dengan sistem digital. Padahal konsumen saat ini semakin terbiasa dengan layanan berbasis aplikasi yang memberi kepastian, kecepatan, dan transparansi. Lalu kita juga memiliki masalah, yaitu kondisi tersebut mengidentifikasi bahwa beberapa masalah utamanya ada pelanggan yang harus datang langsung hanya untuk mengetahui apakah mesin tersedia atau enggak. Lalu ada antrean laundry yang sulit diprediksi sehingga membuang waktu. Ada juga perhitungan biaya yang kurang transparan sehingga pelanggan tidak selalu mengetahui detail penimbangan dan harga secara real time. Nah, lalu juga ada status proses laundry yang tidak dipantau langsung sehingga pelanggan harus menunggu atau bertanya manual. Dan yang terakhir adalah pembayaran belum sepenuhnya digital dan terintegrasi. Sehingga eh, pengalaman pelanggan menjadi kurang efisien. Masalah-masalah ini terlihat sederhana, tapi dalam praktiknya sangat berpengaruh kenyamanan pelanggan, terutama segmen mahasiswa dan pekerja yang memiliki jadwal padat. Lalu kita di sini melihat juga ada peluang, di mana ada beberapa peluang yang auto laundry yang cukup kuat. Yang pertama itu kita ada kebutuhan laundry yang berulang, bukan kebutuhan musiman. Artinya pasar laundry itu cenderung stabil dan memiliki demand yang terus ada. Yang kedua ada adopsi pembayaran digital menggunakan smartphone di Indonesia yang terus meningkat sehingga masyarakat semakin siap untuk menggunakan layanan laundry berbasis aplikasi. Yang ketiga ada self service. Ini konsep yang akan meningkatkan efisiensi operasional bisnis sekaligus memberi pelanggan yang modern, pengalaman kepada pelanggan yang lebih modern. Dan yang terakhir ada belum banyak pemain laundry yang benar-benar mengintegrasikan IoT, booking mesin, live tracking, dan pembayaran digital dalam satu ekosistem. Nah, dan di sini kita juga merancang solusi berdasarkan fenomena masalah dan peluang tersebut. Yang pertama, auto laundry memungkinkan pelanggan untuk memilih cabang terdekat, menimbang cucian secara otomatis, melihat harga secara langsung, melakukan booking mesin sebelum datang, pembayaran secara digital, dan memantau proses laundry secara real time sampai selesai. Dengan kata lain, auto laundry tidak hanya menyediakan jasa cuci pakaian, tetapi menawarkan pengalaman laundry yang lebih praktis, efisien, transparan, dan sesuai gaya hidup digital masa kini. Boleh next? Oke, secara singkat, Auto Laundry ini adalah bisnis laundry self-service yang memanfaatkan IoT dan aplikasi digital untuk membuat proses laundry yang jauh lebih praktis. Visi kami adalah menjadi platform laundry modern yang efisien dan mudah diakses. Misinya adalah menghadirkan sistem laundry yang transparan sehingga mudah digunakan dan relevan dengan gaya hidup digital saat ini. Jadi, noble purpose yang kami bukan hanya mencari keuntungan, tetapi membantu masyarakat menghemat waktu, memberi pengalaman laundry yang lebih nyaman, sekaligus membuka peluang modernisasi usaha laundry di Indonesia. Sekian dari saya, boleh untuk lanjut ke rekan saya. Baik, selanjutnya dari saya sendiri itu ada strategi bisnis. Yang pertama di slide pertama ini terdiri dari analisis SWOT. Jadi di sini saya akan membahas posisi strategis dari Auto Laundry menggunakan analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, yang pertama itu Auto Laundry ini kami menawarkan ekosistem laundry yang sepenuhnya itu terotomatisasi gitu. Jadi mulai dari penimbangan, live tracking hingga booking mesinnya itu sudah berbasis IoT. Nah, ini adalah fitur yang belum banyak dimiliki oleh layanan laundry di Indonesia saat ini. Lalu dari sisi weakness atau kelemahannya, kami menyadari bahwa operasional kami ini sangat bergantung pada infrastruktur digital, mulai dari server, database terenkripsi, hingga aplikasi mobile. Yang artinya, jika sistem kami bermasalah, maka layanannya itu bisa terganggu. Ini adalah risiko atau merupakan risiko yang kami akui dan akan terus kami mitigasi. Lalu dari opportunity sendiri atau peluang, pertumbuhan kawasan kos dan apartemen di perkotaan ini, yaitu gaya hidup padat dari Gen Z, serta regulasi QRIS dari Bank Indonesia ini menciptakan pasar yang sangat kondusif gitu bagi adopsi layanan seperti auto laundry ini. Lalu dari threats atau ancaman, hambatan masuk yang rendah ini memudahkan munculnya pesaing baru di ruang yang sama. Selain itu, konsumen juga masih punya banyak alternatif seperti mesin cuci rumahan dan laundry konvensional.
Jadi intinya kami ini punya kekuatan yang nyata dan kami tahu persis apa yang harus kami waspadai. Oke, selanjutnya, nah ini ada analisis TOWS. Jadi dari keempat faktor SWOT tadi, kami ini menyusun strategi menggunakan TOWS Matrix, yaitu dengan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal ini menjadi 4 arah strategi. Yang pertama ada SO, yaitu kekuatan yang bertemu peluang. Kami ini memanfaatkan keunggulan IoT dan live tracking kami untuk menjangkau mahasiswa dan Gen Z yang menuntut transparansi dan kemudahan. Sekaligus mendorong juga ekspansi ke kawasan kos dan apartemen yang sedang berkembang pesat. Lalu kedua dari ST, kekuatan yang melawan ancaman, yaitu keunggulan fitur auto laundry, yaitu tadi tracking, booking, multi payment. Ini kami jadikan sebagai diferensiasi yang sulit ditiru pesaing seperti Saku Laundry maupun Laundry Go. Semakin unik fitur kami, maka akan semakin sulit juga pengguna beralih ke tempat lain. Yang ketiga dari WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan peluang. Jadi keterbatasan infrastruktur kami itu diatasi secara bertahap dengan memanfaatkan layanan cloud yang scalable, sambil juga mengoptimalkan momentum pertumbuhan pasar perkotaan untuk ekspansi sebelum teknis menjadi hambatan. Hal yang keempat dari WT, yaitu meminimalisir kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Kami juga menjaga keandalan sistem dengan pemantauan rutin dan membangun loyalitas pengguna agar tidak mudah berpindah ke substitusi. Keempat strategi ini akan saling melengkapi dan membentuk peta jalan yang realistis untuk auto laundry. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada BMC atau Business Model Canvas yang menjelaskan gambaran menyeluruh bagaimana bisnis ini bekerja. Segmen pelanggan utama kami adalah mahasiswa dan Gen Z usia 18 hingga 35 tahun yang tinggal di kawasan kos dan apartemen perkotaan. Mereka ini orang-orang yang melek digital gitu, jadi terbiasa bayar non tunai dan tidak punya banyak waktu untuk antri. Proposisi nilai kami ini sederhana, laundry yang bisa dipantau, dipesan, dan dibayar sepenuhnya dari genggaman tangan tanpa operator. Untuk menjangkau mereka, kami menggunakan aplikasi Android sebagai channel utama yang didukung media sosial, komunitas kampus, dan kerjasama dengan pengelola properti. Lalu dari sisi pendapatannya, sumber utama kami ini adalah dari tarif per kilogram cucian melalui timbangan otomatis yang dilengkapi dengan booking fee dan juga program premium membership. Dan seluruh model ini ditopang oleh 3 sumber daya kunci, yaitu tim engineer dan sistem analis, infrastruktur cloud yang scalable, dan juga jaringan IoT yang ready di lokasi strategis. Oke, untuk slide berikutnya yaitu dari konsep produk. Saya ingin menjelaskan lebih konkret seperti apa sebenarnya auto laundry ini digunakan oleh pelanggan. Nah, jadi auto laundry ini punya 5 fitur utama. Yang pertama itu ada penimbangan otomatis. Jadi harganya itu langsung dihitung dari berat cucian yang nyata. Jadi tidak ada lagi taksiran atau tawar-menawar. Lalu yang kedua ada booking mesin secara real time. Pelanggan ini bisa reservasi slot mesin dari rumah. Jadi nggak perlu datang gitu ke tempat mesin cucinya, hanya untuk tahu mesin penuh atau tidak. Lalu yang ketiga ada live laundry tracking, yaitu status cucian otomatis yang bisa dipantau langsung dari aplikasi, mulai dari proses cuci hingga selesai. Yang keempat ada pembayaran digital, mulai dari QRIS, transfer bank, dan dompet digital. Semua ini tersedia dalam satu platform. Dan yang kelima ada notifikasi otomatis. Jadi ketika cucian pelanggan itu mereka selesai, mereka akan mendapatkan push notification ketika cuciannya itu selesai atau mendapatkan notification setiap status pencucian mereka itu berubah. Lalu bagaimana dari alur penggunanya? Itu sangat sederhana. Yang pertama, pelanggan ini membuka aplikasi, memilih cabang yang terdekat, lalu menimbang cucian. Nah, harganya akan langsung muncul otomatis. Lalu setelah konfirmasi harga, mereka booking slot mesin dan bayar secara digital. Nah, dari situ aplikasi ini langsung terhubung ke mesin dan memantau prosesnya secara live. Begitu selesai, notifikasinya akan langsung masuk ke HP pelanggan. Dan dari kedelapan angka ini, semuanya itu dari satu aplikasi, tanpa perlu berinteraksi dengan operator sama sekali. Jadi, ini konsep dari produk auto laundry. Nah, setelah ini serahkan ke rekan yang berikutnya. Terima kasih Nasil dari rekan saya. Untuk slide 7 ini, saya akan menjelaskan lanjut ke struktur biaya operasional auto laundry. Dimulai dari biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya mengikuti volume cucian. Semakin besar yang dicuci, semakin besar juga biayanya. Total biaya variabel kami per tahun adalah di 237 juta 600 ribu. Dihitung dari asumsi volume 3.600 kg per bulan dikali dengan 5.500 per kilogram. Komponen terbesar ada di 2 pos yang sama besarnya, yaitu listrik mesin cuci dan dryer sebesar 64 juta 800 ribu rupiah. Dan deterjen serta bahan kimia juga 64 juta 800 ribu rupiah. Masing-masing dari itu adalah 27,3% dari total. Ini wajar karena mesin beroperasi dengan 12 jam sehari dan setiap siklus cuci butuh deterjen. Berikutnya adalah biaya dari air dan biaya operasional sebesar 43 juta 200 ribu. Lalu penyusutan mesin atau amortisasi sebesar 43 juta 200 ribu. Juga masing-masing 18%,2. Penyusutan ini penting dicatat karena meskipun bukan pengeluaran tunai langsung, ini mencerminkan nilai mesin yang berkurang seiring pemakaian. Terakhir ada biaya transaksi digital atau MTR QRIS sebesar 21 juta 600 ribu rupiah.
atau 9,1% dari total. Konsekuensi dari komitmen kami menyediakan pembayaran tunai yang mudah bagi pengguna. Oke, bisa next. Selanjutnya biaya tetap. Biaya yang harus kami keluarkan setiap bulan untuk terlepas dari ramai atau sepinya transaksi. Total biaya tetap atau laundry per tahun adalah 66 juta rupiah. Dua komponen terbesar masing-masing 27,3%, yaitu sewa lokasi outlet sebesar 18 juta dan gaji tim engineer serta sistem analis juga sebesar 18 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa sebagai bisnis berbasis teknologi, investasi terbesar kami bukan hanya di tempat fisik, tapi juga di sumber daya manusia yang menjaga sistem tetap berjalan. Lalu juga terdapat gaji operasional staff sebesar 14 juta 400.000 rupiah atau 21,8%. Staff yang menjadi kota langsung dengan pengguna di lapangan jika mungkin mereka ada kendala atau perlu bantuan untuk memakai mesin. Sisanya adalah bagi biaya cloud server dan juga database sebesar 6 juta rupiah serta pemeliharaan mesin dan IoT module sebesar 6 juta rupiah juga. Masing-masing 9,1% dan terakhir biaya legalitas serta administrasi bulanan 3.500.000 rupiah atau 5,5%. Dengan struktur biaya tetap senilai ini, Autolantic punya fleksibilitas finansial yang baik untuk bertahan bahkan di bulan-bulan dengan transaksi yang rendah. Oke, bisa next. Sekarang masuk ke bagaimana kami menentukan harga jual per kilogram. Jadi dasar perhitungannya adalah biaya variabel per kilogram 5.500 ditambah dengan biaya tetap yang dialokasikan per kilogram, yaitu total biaya tetap bulanan 5.500 rupiah dibagi volume bulanan 3.600 kilogram. Hasilnya sekitar 1,1528 rupiah per kilogram. Jadi total biaya produksi per kilogram adalah 7.028 rupiah. Dari sini kami tampilkan 3 skema markup untuk menunjukkan sensitivitas harga. Skema pertama dengan markup 15% menghasilkan harga jual sebesar 8.100 rupiah per kilogram, merupakan skema yang konservatif dengan margin tipis tapi harga sangat kompetitif. Skema yang kedua adalah harga yang benar-benar kami pakai dalam proyek bisnis, yaitu markup sekitar 28,1 rupiah, menghasilkan harga jual sebesar 9.000 rupiah per kilogram. Angka ini bukan asumsi sembarangan, karena ini berdasarkan survei pasar terhadap target konsumen mahasiswa. Jadi harga ini realistis dan juga sudah teruji di lapangan untuk segmen kami. Skema ketiga adalah markup sebesar 45%, menghasilkan 1.200 rupiah per kilogram. Ini skenario jika kami ingin margin lebih agresif, misalnya saat permintaan sudah stabil dan loyal. Dengan harga sebesar 9.000 rupiah ini, margin keuntungan bersih kami di level bisnis sekitar 26,2%, yang sudah kami hitung di proyeksi laba rugi. Oke, bisa next. Terakhir di bagian saya adalah analisis kompetitor. Kami telah menggantikan Autolaundry dengan 3 jenis pemain di pasar serupa laundry juga, yaitu pertama adalah Saku Laundry, kedua adalah Laundry Go, dan juga laundry konvensional. Dari sisi value proposition, Autolaundry menawarkan ekosistem self-service plus IoT yang penuh, cloud tracking, dan juga harga yang otomatis presisi. Saku Laundry lebih fokus ke layanan antar jemput, sedangkan Laundry Go ke pemesanan on demand via aplikasi, sementara laundry konvensional masih manual penuhnya dengan operator. Dari sisi versi produk, ini yang menjadi pembeda utama kami. Itu pertama adalah booking real time, kedua adalah live tracking, ketiga adalah multi payment, dan juga penimbangan otomatis. Kombinasi yang dimiliki oleh laundry kami tidak dimiliki oleh kompetitor manapun. Seperti contoh, Laundry Go baru batas tracking status sederhana tanpa IoT, dan laundry konvensional tidak punya fitur digital sama sekali. Dari sisi harga, kami di 9.000 rupiah per kilogram, yang merupakan cukup kompetitif dibandingkan Saku Laundry di kisaran 7.000 rupiah sampai 10.000 rupiah. Ditambah biaya antar jemput dan juga Laundry Go di antara 8.000 sampai 20.000 rupiah. Yang ingin kami garisbawahi adalah keunggulan kami sebagai auto laundry, yaitu satu-satunya yang punya ekosistem IoT yang terintegrasi dengan penuh, seperti mesin cuci, dryer, dan juga timbangan yang saling terhubung dengan live tracking real time. Ini menciptakan transparansi proses yang membuat switching cost pengguna menjadi lebih tinggi. Begitu mereka terbiasa, mereka sulit pindah ke komputer yang tidak menawarkan visibilitas serupa. Karena komputer yang lain juga tidak dapat memberikan pengalaman dan juga experience yang serupa dengan kami. Namun kami juga jujur soal kelemahan, operasional kami sangat bergantung pada kestabilan infrastruktur digital dan juga kestabilitasan internet dan juga jaringan. Ini relatif rendah, karena komputer SaaS Laundry baru bisa saja meniru model kami dengan cepat. Inilah kenapa kecepatan eksekusi dan loyalitas pengguna jadi krusial jadi kami ke depan. Oke, boleh next. Dan akan kami lanjutkan ke saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, lanjut ke profil tim dari orang-orang yang mengembangkan auto laundry ini.
Yang pertama itu ada Andreas Devan Pandonara Samdia. Dia itu sebagai CEO atau project leader. Dia bertanggung jawab atas strategi bisnis, koordinasi tim, serta memastikan seluruh komponen dari teknis hingga bisnis berjalan selaras. Dalam proyek ini, ia juga menjadi penghubung antara tim dan pihak eksternal, termasuk mitra lokasi dan program PMW Polban. Lanjut ke Mahesa Fazri Mardika Gunadi, yaitu sebagai CTO atau lead developer. Mahesa ini bertanggung jawab penuh atas pengembangan aplikasi Android Auto Laundry, mulai dari MVP, minimum viable product, hingga versi produksi, serta mengelola sistem backend, database, dan integrasi API yang menjadi tulang punggung platform kami. Lalu ada Miki Rido Pratama, ya sebagai IoT Engineer. Nah, ini tuh spesialis integrasi perangkat keras mesin laundry dengan sistem digital. Yang merancang modul komunikasi yang menghubungkan mesin cuci, dryer, dan timan ke cloud secara real time. Inilah inti dari keunggulan teknis Auto Laundry. Lalu terakhir ada Nazril Ramdhani, ya sebagai marketing dan business development. Ia bertugas membangun brand Auto Laundry, merancang strategi pemasaran digital, serta menjalin kemitraan dengan pengelola kos, apartemen, dan pihak kampus sebagai jalur distribusi utama kami. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya ada milestone atau roadmap dari bisnis Auto Laundry. Nah, di tahun ini tuh kita sudah merancang fondasi dan minimum viable product. Nah, di tahun pertama ini fokus kami adalah membangun fondasi yang kuat, seperti legalitas usaha, kayak nomor induk berusaha, izin usaha mikro dan kecil, hak kekayaan intelektual, dan registrasi KRIS sudah kami proses. Lalu ada aplikasi Android MVP dikembangkan, lengkap dengan sistem booking dan live tracking. Lalu 6 modul IoT diintegrasikan ke perangkat mesin laundry. Dan terakhir, satu outlet percontohan kami luncurkan secara soft launch di kawasan kampus di Bandung. Oke, pada tahun selanjutnya di 2027, validasi dan ekspansi awal. Setelah model bisnis tervalidasi di outlet pertama, kami ekspansi ke 3 outlet baru di titik strategis kawasan kos dan apartemen yang terus tumbuh. Di fase ini, kami juga meluncurkan fitur premium membership dan program loyalitas untuk meningkatkan retensi pengguna. Pada tahun selanjutnya yaitu 2028, pertumbuhan skala kota. Pada tahun ketiga ini, target kami adalah 10 outlet aktif di Bandung Raya, dan skala ini proyeksi laba bersih kami mencapai 1,08 miliar per tahun. Kami juga meluncurkan dashboard analitik untuk mitra franchise yang bersama Auto Laundry dan fitur booking multi lokasi. Lalu selanjutnya pada tahun keempat 2029 ini model franchise dan B2B atau business to business. Nah, Auto Laundry membuka model lisensi franchise untuk mitra eksternal, memungkinkan ekspansi cepat tanpa beban investasi penuh dari tim inti. Targetnya adalah 25 outlet aktif di seluruh Jawa Barat. Pada tahun 2023 hingga 2030 hingga 2031 bakal ekspansi nasional dan platform software as a system. Ini adalah visi jangka panjang dari kami. Yang pertama itu lebih dari 100 outlet nasional, lebih dari 100 outlet aktif di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan kota besar lainnya. Lalu peluncuran platform software as a system Auto Laundry untuk operator laundry self-service independen. Lalu terakhir, Auto Laundry menjadi standar industri laundry berbasis IoT di Indonesia. Dan next, sudah di penghujung slide, dan ada sedikit quotes dari visi Auto Laundry Corp. Inovasi bukan tentang membuat hal yang rumit menjadi lebih canggih, tapi membuat hal yang sederhana menjadi lebih mudah untuk semua orang. Mungkin sekian presentasi pitch deck dari Auto Laundry. Maaf bila banyak salah kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.